Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi garis dan sudut, dan pada hari ini akan dibahas mengenai bagaimana cara membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Dan kita masuk pada bagian pertama di mana kita sudah mempelajari kan apa perbedaan antara garis dan ruas garis. Ruas garis itu merupakan bagian dari garis. Nah, ruas garis itu dibatasi oleh titik-titik ujungnya. Di sini contohnya ada ruas garis OP di mana titik ujungnya adalah titik O dan P. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana agar dapat membagi suatu ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, contoh di sini diberikan ruas garis AB. Nah, ruas garis ini di contoh pertama ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Cara yang harus dilakukan yang pertama itu langkahnya adalah menggambar garis lain yang tidak berhimpit dengan ruas garis AB. Nah, garis yang digambar di sini adalah garis yang berwarna biru. Nah, agar rapi, kita gunakan mistar untuk menggambar garis tersebut. Di mana garis tersebut salah satu ujungnya harus merupakan titik ujung dari ruas garis AB. Nah, garis itu kan titik ujungnya itu adalah salah satunya itu titik A. Titik A merupakan titik ujung dari ruas garis AB. Sehingga dari garis tersebut kita buat 5 titik karena kita akan membagi garis tersebut menjadi 5 bagian kan. Jadi pada garis yang berwarna biru ini kita buat 5 titik, di mana 5 titiknya itu harus memiliki jarak yang sama antar titiknya. Jadi agar mendapatkan jarak yang sama kita gunakan mistar, di mana di contoh ini diambil jarak antar titiknya adalah 5 cm, 5 cm. Dan kelima titik tersebut diberi nama dengan titik P, titik Q, titik R, titik S, dan titik T. Dan selanjutnya, dari titik-titik yang diperoleh pada garis yang berwarna biru itu, kita tarik suatu garis lurus, di mana pada titik T yang merupakan titik kelima pada garis yang baru, kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik T ke titik B yang merupakan ujung dari ruas garis AB. Nah, dari garis tersebut kita gambar juga garis yang sejajar dengan garis TB itu ke garis yang menghubungkan titik S ke ruas garis AB, sehingga kalau kita tarik garis yang sejajar kita akan peroleh gambar sebagai berikut. Nah, hal yang serupa dilakukan terus-menerus pada titik R, titik Q, dan titik P. Nah, sehingga diperoleh gambar seperti berikut. Sesudah itu, semua garis yang berpotongan dengan ruas garis AB pasti adanya titik potong kan? Nah, titik potong itu diberi nama sebagai titik P1, titik Q1, titik R1, dan titik S1. Nah, dari ruas garis AB itu sudah diperoleh adanya 6 titik kan, yaitu titik A, P1, Q1, R1, S1, dan B. Nah, jika dilihat dari titik-titik itu, ternyata sudah terbentuk 5 bagian dalam ruas garis AB itu. Nah, 5 bagian itu yaitu adanya ruas garis AP1, ruas garis P1 Q1, ruas garis Q1 R1, ruas garis R1 S1, dan ruas garis S1B, di mana kelima ruas garis itu memiliki panjang yang sama. Sehingga dari gambar itu dapat dilihat bahwa ruas garis AB telah terbagi menjadi 5 bagian yang sama panjang. Selanjutnya contoh kedua. Di contoh ini sama diberikan lagi ruas garis AB. Nah, bedanya dengan contoh yang pertama tadi, contoh kedua ini kita akan membagi ruas garis AB menjadi 3 bagian yang sama.
Caranya sama seperti tadi. Pertama kita gambar garis lain yang tidak berimpit dengan ruas garis AB. Di sini garis yang berwarna biru kan. Dan selanjutnya kita lihat di mistar, kita bagi menjadi 3 titik di mana jarak antar titiknya itu sama. Di sini diambil jarak antar titiknya adalah 5 cm sehingga diperoleh adanya titik P, Q, dan R. Nah, selanjutnya digambarkan garis yang menghubungkan titik R ke titik B. Nah, dari garis itu kita buat lagi garis yang sejajar dengan garis tersebut yang menghubungkan titik Q ke ruas garis AB. Begitu juga dengan titik P ke ruas garis AB, sehingga diperoleh gambar seperti yang ditampilkan di video. Dan ternyata dari garis-garis tersebut diperolehlah titik-titik potong antara garis tersebut dengan ruas garis AB. Nah, titik potong tersebut ada 2 titik. Di situ diberi nama titik P1 dan titik Q1. Nah, jadi kalau kita lihat di ruas garis AB itu sudah terdapat 4 titik kan? Adanya titik A, titik P1, titik Q1, dan titik B. Dan jika dilihat lagi dari titik-titik itu, ruas garis AB telah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruas garis A P1, ruas garis P1 Q1, dan ruas garis Q1 B. Nah, dari bagian-bagian tersebut jika dilihat ternyata ketiga bagian itu panjangnya sama, sehingga diperolehlah hasil ruas garis AB terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah, contoh yang ketiga di sini kita sudah tidak lagi membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, tapi di sini kita membagi ruas garis dengan perbandingan yang diminta. Nah, contoh ketiga ini diberikan ruas garis AB yang diminta untuk dibagi menjadi 2 bagian, tapi dengan perbandingan 1:3. Bukan sama panjang, jadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Caranya adalah sama dengan contoh sebelumnya. Seperti biasa, dari ruas garis AB tersebut kita gambar garis baru yang tidak berhimpit dengan ruas garis AB, di mana garis yang baru itu salah satu titik ujungnya itu merupakan ujung dari ruas garis AB. Nah, contohnya adalah garis yang berwarna biru, di mana titik ujungnya itu ada di titik A. Nah, selanjutnya dari garis baru tersebut kita akan ambil 4 titik, di mana diketahui tadi diminta garis dengan perbandingan 1:3. Jadi, kita harus membagi ruas garis AB menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Jadi, kita buat 4 titik di garis biru ini, garis yang baru ini. Nah, 4 titik ini juga jarak antar titiknya harus sama. Jadi di sini contohnya jarak antar titik tersebut adalah 5 cm, sehingga diberi nama titik P, Q, R, dan S. Selanjutnya kita hubungkan titik S ke titik B dengan menggambar suatu garis, di mana garis yang berwarna merah ini. Dan ingat, harus pakai mistar. Selanjutnya, seperti biasa, kita buat lagi garis yang sejajar dengan garis SB itu terhadap titik R ke ruas garis AB. Begitu juga seterusnya, garis yang sejajar yang menghubungkan titik Q ke ruas garis AB. Dan terakhir titik P ke ruas garis AB. Sehingga dari garis-garis yang berwarna merah itu diperoleh titik potong antara garis merah itu dengan ruas garis AB.
Nah, titik potong itu terdapat 3 titik, yaitu titik P1, Q1, dan R1. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, maka dalam ruas garis AB adanya 5 titik kan, yaitu titik A, titik P1, titik Q1, titik R1, dan titik B. Dari 5 titik itu, jika kita lihat lagi gambarnya, ternyata dengan adanya 5 titik itu dalam ruas garis AB, ruas garis tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu merupakan ruas garis AP1, ruas garis P1 Q1, ruas garis Q1 R1, dan ruas garis R1B. Di mana keempat ruas garis itu panjangnya adalah sama. Sehingga dari gambar tersebut dapat dinyatakan ruas garis AB telah terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, selanjutnya, kan yang diminta adalah membagi ruas garis AB menjadi 2 bagian, tapi dengan perbandingan 1:3. Caranya kita lihat, karena ini ada 4 bagian, maka kita ambil bagian pertama yaitu 1, yaitu ruas garis AP1. Dan bagian kedua yaitu 3, kan 1:3. Jadi 3 bagian setelah ruas garis AP1, yaitu ada ruas garis P1 Q1, ruas garis Q1 R1, dan ruas garis R1B. Nah, ketiga ruas garis itu merupakan 3 bagian. Jadi dapat dinyatakan titik P1 merupakan titik yang memisahkan ruas garis AB atau membagi ruas garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan panjang adalah 1:3, sehingga diperolehlah gambarnya adalah seperti berikut. Nah, dari ketiga contoh itu coba kita perhatikan gambar berikut. Dan selanjutnya coba kita perhatikan ruas garis AP1 dan ruas garis P1B. Dari contoh yang telah dijelaskan tadi dapat dinyatakan ruas garis AP1 banding ruas garis P1B itu sama dengan 1:3 kan? Nah, selanjutnya coba kita perhatikan ruas garis AQ1 dan ruas garis Q1B. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat perbandingannya adalah 2:2. Dan juga ruas garis AR1 dan ruas garis R1B perbandingannya 3:1. Dan juga ruas garis pada garis yang berwarna biru, yaitu ruas garis AP dan ruas garis PS. Kalau dilihat perbandingannya juga 1:3. Dan berikut ruas garis AQ dan QS perbandingannya 2:2. Dan yang terakhir ruas garis AR dan ruas garis RS perbandingannya adalah 3:1. Nah, coba kita lihat semua perbandingan yang telah kita peroleh. Jadi kan kita dapat nyatakan bahwa perbandingan ruas garis AP1 dan ruas garis P1B itu sama dengan perbandingan ruas garis AP dan ruas garis PS. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa perbandingan antara ruas garis AQ1 dan ruas garis Q1B itu sama dengan perbandingan ruas garis AQ dan ruas garis QS. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa ruas garis AR1 banding ruas garis R1B sama dengan ruas garis AR banding ruas garis RS. Selanjutnya kita perhatikan lagi gambar yang sama. Dengan perbandingan yang tadi yang telah kita dapat, kita juga peroleh perbandingan yang lain. Di sini coba kita perhatikan ruas garis AP1 dan ruas garis AB. Ternyata perbandingan antar kedua ruas garis itu sama dengan
perbandingan antara ruas garis P1P dan ruas garis BS. Selanjutnya, coba perhatikan lagi ruas garis AK1 dan ruas garis AB. Ternyata perbandingannya itu sama dengan perbandingan antara ruas garis Q1Q dan ruas garis BS. Selanjutnya, ruas garis AR1 dan ruas garis AB. Nah, perbandingannya itu sama dengan ruas garis R1R dan ruas garis BS. Nah, sekarang coba perhatikan pada titik-titik yang berada pada garis yang berwarna biru. Di situ dapat dilihat perbandingan antara ruas garis AP dan ruas garis AS itu sama dengan perbandingan antara ruas garis P1P dan ruas garis BS. Selanjutnya, ruas garis AK dan ruas garis AS perbandingannya itu sama dengan ruas garis Q1Q dan ruas garis BS. Dan yang terakhir, ruas garis AR dan ruas garis AS ternyata perbandingannya itu sama dengan ruas garis R1R dan ruas garis BS. Nah, dari hasil tersebut coba kita perhatikan perbandingan antara ruas garis P1P dan ruas garis BS sehingga dapat dinyatakan bahwa ruas garis AP1 banding ruas garis AB sama dengan ruas garis AP banding ruas garis AS. Dan kedua, coba kita lihat di situ ada ruas garis Q1Q banding ruas garis BS sehingga dapat dinyatakan bahwa ruas garis AK1 banding ruas garis AB sama dengan ruas garis AK banding ruas garis AS. Dan yang terakhir, coba perhatikan perbandingan antara ruas garis R1R dan ruas garis BS sehingga dapat dinyatakan ruas garis AR1 banding ruas garis AB sama dengan ruas garis AR banding ruas garis AS. Nah, dengan penjelasan tadi dan berbagai perbandingan-perbandingan yang telah diperoleh tadi, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama, kita diminta untuk memperhatikan gambar yang ditampilkan. Dari situ kita diminta untuk menentukan panjang dari ruas garis CQ. Nah, mari kita lihat bahwa pada garis tersebut dibagi menjadi 7 bagian yang sama panjang kan? Nah, di situ dapat dilihat bahwa ruas garis PC itu panjangnya 2,7 cm. Ruas garis PI panjangnya 3 cm. Ruas garis IR panjangnya 4 cm. Dan ingat, ruas garis QR dan ruas garis CI itu sejajar. Jadi, ruas garis QR sejajar ruas garis CI. Nah, dengan begitu kita dapat menggunakan perbandingan yang telah kita bahas tadi, yaitu ruas garis PC banding ruas garis CQ sama dengan ruas garis PI banding ruas garis IR. Nah, dari perbandingan ini kita masukkan semua nilai-nilai yang diketahui di soal itu. Pertama, ruas garis PC adalah 2,7. Selanjutnya ruas garis CQ. Nah, itu yang ditanya. Jadi kita tulis saja tetap ruas garis CQ sama dengan ruas garis PI 3 banding ruas garis IR 4. Nah, kalau adik-adik bingung, kita dapat tuliskan perbandingan itu dalam bentuk pecahan. Nah, di sini kita lihat dapat dinyatakan sebagai 2,7 per ruas garis CQ sama dengan 3/4. Nah, dari situ kita kalikan, jadi 2,7 dikali 4 sama dengan 3 dikali ruas garis CQ. Nah, kalau kita kalikan, kita peroleh 2,7 kali 4 yaitu 7,2. Dan 3 kali ruas garis CQ diperoleh 3 CQ. Nah, dari situ kita akan menyisahkan pada ruas kanan yang 3 CQ itu hanya disisakan CQ-nya saja. Jadi 3-nya
kita akan eliminasi. Caranya bagaimana? Caranya kita bagikan dengan 3. Jadi 3 ceki kita bagikan dengan 3. Nah, jika ruas kanannya dibagi 3, maka ruas kirinya juga harus dibagi 3, sehingga 7,2 harus dibagi 3. Nah, dari situ diperoleh hasil 7,2 dibagi 3 yaitu 2,4. Dan 3 ceki dibagi 3, 3-nya habis kan, yaitu 1. Jadi 1 kali ceki, tersisa ruas garis ceki, sehingga diperoleh ruas garis ceki sama dengan 2,4. Maka dapat dinyatakan panjang ruas garis ceki adalah 2,4 cm. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Di sini kita diminta untuk memperhatikan gambar yang diberikan dan diminta juga untuk menentukan nilai dari P. Nah, di gambar situ kita bisa lihat bahwa ruas garis AD panjangnya 3 cm, ruas garis DC panjangnya 9 cm, ruas garis CE panjangnya 12 cm, dan ruas garis EB di situ adalah P. Jadi, nilai dari P yang akan kita cari atau dapat dinyatakan panjang ruas garis EB adalah berapa. Nah, di gambar itu juga ruas garis DE sejajar dengan ruas garis AB, sehingga kita dapat gunakan perbandingan yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini perbandingan yang diperoleh adalah ruas garis CD banding ruas garis DA sama dengan ruas garis CE banding ruas garis EB. Nah, dari perbandingan itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari gambar yang diberikan. Pertama, ruas garis CD yaitu 9. Selanjutnya banding ruas garis DA yaitu DA 3. Dan berikut ruas garis CE 12 banding ruas garis EB adalah P kan. Nah, selanjutnya agar mempermudah adik-adik kita nyatakan dalam bentuk pecahan, di mana 9 banding 3 menjadi 9/3, 12 banding P menjadi 12 per P. Nah, dari situ kita kalikan 9 kali P sama dengan 12 kali 3. Dan diperoleh 9 kali P menjadi 9P sama dengan 12 kali 3 menjadi 36, sehingga 9P sama dengan 36. Nah, kita lihat ruas kiri merupakan bagian yang mengandung unsur P. Nah, unsur P ini kan yang akan dicari nilainya, sehingga kita akan buat pada ruas kiri itu hanya tersisa P. Jadi caranya kita harus eliminasi 9, nilai 9 dari situ. Caranya kita harus membagikan 9P dengan 9, sehingga 9P dibagi 9. Nah, karena ruas kiri dibagi 9, maka ruas kanan pun juga harus dibagi 9, sehingga 36 dibagi 9 juga, sehingga diperoleh 9/9 habis 1 kan, sehingga diperoleh 1 kali P, dan sama dengan 36 dibagi 9 adalah 4, sehingga diperoleh hasil P sama dengan 4, sehingga dapat diperoleh hasil bahwa panjang P atau nilai P atau panjang ruas garis EB adalah 4 cm. Nah, berikut contoh soal yang ketiga. Di sini kita diberikan suatu gambar dan kita diminta untuk menentukan nilai dari X dan Y pada gambar itu. Coba kita lihat gambarnya. Di gambar itu kita bisa lihat adanya garis yang sejajar, ruas garis yang sejajar yaitu ruas garis CI dan ruas garis QR. Nah, sehingga dapat dinyatakan ruas garis QR sejajar dengan ruas garis CI. Nah, dari ruas garis QR dan ruas garis CI yang sejajar, berdasarkan penjelasan yang telah dipelajari tadi, maka kita dapat nyatakan perbandingan antara ruas garis adalah sebagai berikut, di mana kita dapat nyatakan yang pertama, ruas garis PC
banding ruas garis CQ sama dengan ruas garis PI banding ruas garis IR. Nah, selanjutnya, yang kedua, perbandingan yang dapat dipakai adalah ruas garis PC banding ruas garis PQ sama dengan ruas garis CI banding ruas garis QR. Sehingga dari dua perbandingan itu kita dapat lihat bahwa untuk mencari nilai X dan mencari nilai Y, kita dapat menggunakan salah satu dari kedua perbandingan itu. Nah, dapat dilihat perbandingan antara ruas garis PC dan ruas garis CQ sama dengan perbandingan antara ruas garis PI dan ruas garis IR merupakan perbandingan yang digunakan untuk mencari nilai X, karena di perbandingan itu terdapat ruas garis CQ di mana ruas garis CQ nilainya atau panjangnya adalah X. Nah, sedangkan perbandingan yang satunya lagi merupakan perbandingan yang akan digunakan untuk mencari nilai Y. Nah, dari perbandingan tersebut kita bisa masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal itu. Nah, dapat dilihat kan bahwa dalam mencari nilai Y, di situ kita membutuhkan nilai X. Nah, sehingga yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu adalah nilai X dulu. Sehingga kita mencari dulu nilai X-nya. Nah, dari bentuk tadi 3,6 banding X sama dengan 4 banding 3. Nah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan, di mana 3,6 per X sama dengan 4 per 3. Dari situ kita kalikan, kita peroleh 3,6 kali 3 sama dengan 4 dikali X. Sehingga diperoleh 3,6 kali 3 sama dengan 10,8, 4 dikali X yaitu 4X. Sehingga diperoleh 10,8 sama dengan 4X. Nah, kan yang dicari di sini nilai X. Nah, untuk mendapatkan nilai X, maka pada ruas kanan yang 4X, kita harus menyisakan X saja. 4-nya harus kita eliminasi. Caranya, kita bagikan dengan 4. Nah, jadi 4X dibagi dengan 4. Nah, jika ruas kanan dibagi 4, maka ruas kirinya juga kita harus bagi 4. Sehingga diperoleh 10,8 dibagi 4 juga. Nah, di situ kita peroleh 10,8 dibagi 4 yaitu 2,7 dan 4X dibagi 4 yaitu X. Sehingga diperoleh X sama dengan 2,7 cm. Nah, dengan diperolehnya nilai X, kita dapat menentukan nilai Y. Nah, dari bentuk yang tadi kita masukkan nilai X yang sudah diketahui ini. Nah, di situ kita jumlahkan dulu 3,6 dan 2,7 sehingga diperoleh 3,6 banding 6,3 sama dengan Y banding 4,2. Nah, agar mempermudah lagi kita nyatakan bentuk perbandingan tersebut dalam pecahan, yaitu 3,6 per 6,3 sama dengan Y per 4,2. Selanjutnya kita kalikan sehingga diperoleh 3,6 kali 4,2 sama dengan Y dikali 6,3 sehingga diperoleh 15,12 sama dengan 6,3 Y. Sehingga diperoleh bahwa Y sama dengan 2,4 cm. Nah, dari soal tersebut ternyata kita peroleh nilai X adalah 2,7 cm dan nilai Y adalah 2,4 cm. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik sekalian dapat memahami penjelasan yang diberikan tadi dan beberapa contoh soal yang telah dijelaskan tadi, dan berikut diberikan latihan soal sebagai bahan tugas adik-adik sekalian untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.